Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa saya Imran Nofriansyah, dari kelas 3B Sistem Informasi, ingin menerangkan tentang apa itu interaksi manusia dan komputer, di mana penting memahami IMK bertujuan untuk menciptakan sistem yang intuitif, inklusif, dan efisien, sehingga meningkatkan produktivitas serta kepuasan pengguna sambil meminimalkan kesalahan. Di mana masuk materi yang pertama yaitu apa itu IMK, yaitu bidang ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dan sistem komputer yang merancang antarmuka yang mudah dipahami, nyaman, serta efektif dalam mendukung pengguna menyelesaikan tugas mereka. Di mana memiliki tujuan utama yaitu efektivitas, di mana tujuannya adalah membantu agar pengguna dapat menyelesaikan tugas-tugasnya dengan efektif dan efisien. Dan tujuan utama yang kedua yaitu kenyamanan, di mana dapat meningkatkan kenyamanan, keamanan, serta aksesibilitas pengguna. Yang ketiganya itu ada timbal baliknya, di mana manusia memberikan keterampilan, pengetahuan, dan kebutuhan spesifik yang mempengaruhi interaksi dengan komputer, serta untuk komputernya sendiri yaitu menyediakan perangkat antarmuka dan teknologi yang mendukung terjadinya interaksi yang produktif dan efektif. Di mana perkembangannya yaitu pada tahun 1990-an, interaksi manusia dengan komputer hanya melalui antarmuka berbasis teks atau command line yang membutuhkan keterampilan teknis, dan berkembang pada tahun 1980-an yaitu graphical user interface, di mana pada tahun itu mulai diterapkan yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan komputer menggunakan elemen visual seperti icon dan tombol. Di mana berkembang lagi untuk tahun 2000-an atau masa sekarang adalah munculnya teknologi sentuhan, suara, dan gerakan yang semakin memperkaya cara kita berinteraksi dengan perangkat. Dan di masa depan, diperkirakan akan muncul interaksi yang lebih berkembang lagi dengan teknologi AI, VR, atau AR yang memungkinkan pengalaman yang lebih imersif dan alami. Di mana, ada di dalam IMK ini ada prinsip-prinsip, yaitu sering disebut prinsip usability, di mana dalam prinsip ini ada 5 poin. Poin yang pertama yaitu learnability, di mana antarmuka harus mudah dipelajari oleh pengguna baru sehingga mereka dapat segera menggunakannya tanpa banyak pelatihan. Yang kedua yaitu efisiensi, di mana desain yang efisien memungkinkan pengguna menyelesaikan tugas lebih cepat dan tanpa hambatan. Yang ketiga yaitu memorability, di mana sistem harus mudah diingat sehingga pengguna dapat kembali menggunakannya setelah periode tidak menggunakannya. Yang keempat yaitu errors, di mana desain yang baik mengurangi kemungkinan kesalahan dan menyediakan solusi atau umpan balik yang jelas saat kesalahan terjadi. Yang kelima atau yang terakhir yaitu satisfaction, di mana pengalaman yang nyaman dan menyenangkan akan meningkatkan kepuasan pengguna, membuat mereka merasa senang menggunakan sistem tersebut. Dan untuk yang terakhir yaitu ada dialog manusia dan komputer, di mana untuk yang pertama yaitu ada command line interface, di mana pengguna memberikan perintah langsung melalui teks yang memberikan kontrol lebih besar namun membutuhkan keterampilan teknis. Yang kedua yaitu graphical user interface, di mana pengguna berinteraksi dengan komputer melalui elemen visual seperti icon, tombol, dan menu yang lebih intuitif dan mudah dipahami. Yang ketiga yaitu ada natural user interface, di mana dalam antarmuka ini memungkinkan interaksi yang lebih alami dengan sentuhan, suara, dan gerakan tubuh yang sering digunakan pada perangkat-perangkat seperti smartphone atau VR. Dan untuk yang terakhir yaitu conversational interface, di mana sistem ini dapat memungkinkan penggunanya berkomunikasi melalui percakapan dalam bentuk teks atau suara, sering digunakan dalam chatbot dan asisten virtual seperti Siri atau Alexa.
Jadi di sini saya akan menunjukkan aplikasi saya yaitu Tokopedia Online, di mana saya telah mengembangkan dari tugas sebelumnya, di mana di sini dimulai dari login muncullah ini ya, tampilan utamanya, di mana di sini ada daftar bukunya dan di sini ada lihat produk, di mana di sini kita dapat melihat seluruh data buku sebagai pelanggan yang akan memudahkan kita dalam mencari buku, di mana di sini contoh kita akan mencari misalkan pemrograman. Namun di sini untuk keranjang belanjanya masih kosong karena belum ada input dari halaman belanja tadi, dan untuk tampilan checkoutnya kurang lebih seperti ini. Ini masih dalam hard ya, bukan dinamis karena belum diubah lagi. Dan untuk submit ordernya itu tampilannya seperti ini. Halaman adminnya kurang lebih seperti ini. Kita login dulu sebagai admin. Di sini ada dashboard, daftar buku, transaksi dan pelanggan, serta logout. Jadi di mana dalam dashboard itu, dashboardnya masih dalam bentuk hard, belum dalam bentuk dinamis. Dan untuk daftar bukunya, ini daftar buku yang tadi telah kita tampilkan di daftar halaman utama, di mana pada di halaman admin ini kita dapat menambahkan buku yang nantinya akan berpengaruh pada halaman utama tadi. Jadi pertama-tama misalkan kita buat dahulu untuk tambah bukunya, kita masukkan, lalu ini sudah muncul, dan kemudian kita coba lihat di halaman depan tadi. Di sini sudah ada ya untuk buku yang telah kita input tadi, namun harganya masih 0. Lalu kita masuk lagi ke halaman admin, lalu di sini kita edit untuk memasukkan harganya tadi. Oke, di sini sudah berubah. Kita lihat di halaman depan tadi. Di sini juga sudah berubah, dan mari kita coba fungsi hapusnya. Kita coba masuk ke halaman admin, lalu di sini kita hapus. Di sini ada konfirmasi lagi mengenai data buku yang akan dihapus. Lalu kita hapus dan tidak ada lagi di dalam daftar. Mari kita coba lihat di halaman depannya tadi. Baiklah, untuk daftar bukunya sudah tidak ada lagi. Dan untuk di bagian admin itu untuk transaksinya belum ada karena tadi di bagian keranjangnya masih error. Dan untuk pelanggan di sini kita dapat menambahkan maupun menghapus data pelanggan. Sebaiknya mari contohnya, misalnya di sini kita tambahkan pelanggan. Di sini sudah ada muncul, lalu kita hapus, dan ya datanya sudah hilang.
Itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.